Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firdaus Permana dengan NIM 14123000065. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas UTS saya, yaitu analisis produktivitas melalui pendekatan Mundell. Baik, kita akan masuk langsung ke laporannya. Berikut adalah presentasi saya mengenai laporannya. Baik, yang pertama ada gambaran perusahaan. Gambaran perusahaan ini adalah PT Sumber Makmur, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur, khususnya dalam pembuatan produk mebel seperti meja kursi, lemari, dan berbagai perabot rumah tangga, maupun perkantoran. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan furnitur yang berkualitas tinggi, fungsional, serta memiliki nilai estetika yang baik. Selanjutnya adalah data perusahaan. Berikut adalah tabel dari data perusahaan tersebut. Di sini dijelaskan ada deskripsi periode 1 atau periode dasar dan periode 2 atau periode yang diukur. Yang pertama ada banyaknya output berupa unit. Pada periode 1 terdapat 2.000 dan pada periode 2 terdapat 3.000. Selanjutnya ada jam tenaga kerja langsung. Pada periode 1 terdapat 5.000 dan pada periode 2 terdapat 9.000. Selanjutnya ada ongkos tenaga kerja langsung pada periode 1 sebanyak 50 juta dan pada periode sebanyak 62 juta. Yang selanjutnya lagi penyusutan modal sebanyak 15 juta pada periode 1 dan pada periode 2 sebanyak 18 juta. Lalu nilai buku modal sebanyak 45 juta pada periode 1 dan pada periode 2 sebanyak 90 juta. Dan selanjutnya adalah ongkos total langsung. Pada periode 1 terdapat 80 juta dan pada periode 2 terdapat 105 juta. Ongkos total keseluruhan pada periode 1 sebanyak 110 juta dan pada periode 2 145 juta. Energi yang digunakan pada periode 1 sebanyak 2.500 dan pada periode 2 sebanyak 3.500. Yang terakhir, material yang digunakan pada periode 1 atau periode dasar sebanyak 40.000 dan pada periode 2 sebanyak 58.000. Selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama adalah penghitungan indeks produktivitas. Yang pertama ada indeks produktivitas tenaga kerja, indeks produktivitas ongkos tenaga kerja langsung, ada indeks produktivitas penyusutan modal atau IP penyusutan modal, lalu ada IP untuk nilai buku modal, ada IP untuk nilai ongkos total langsung, IP untuk ongkos total keseluruhan, IP untuk energi, dan IP untuk material. Selanjutnya ada pembuatan rekapitulasi hasil penghitungan indeks produktivitas, dan yang terakhir kesimpulan dari hasil produktivitas indeks penghitungan indeks produktivitas. Selanjutnya menghitung nilai indeks produktivitas. Jadi yang kita tahu di sini adalah di sini terdapat periode dasar dan periode yang diukur. Terdapat sebuah penjelasan yaitu AOBP dan AOMP. AOBP ini terdapat pada periode 1 dan AOMP terdapat pada periode 2. Masing-masing dari AOBP dan AOMP terdapat di outputnya. Jadi banyaknya output unit menggunakan simbol AOBP dan pada periode 2 menggunakan AOMP. Yang kedua menggunakan RIBP, pada periode 2 menggunakan RMP. Itu untuk inputnya. Jadi dari jam tenaga kerja langsung hingga material itu menggunakan yang pada periode 1 atau periode dasar itu menggunakan RIBP. Dan pada periode 2 atau periode yang diukur menggunakan RIMP. Berikut adalah rumus penghitungan indeks produktivitas dengan pendekatan Mundell yang bentuk 1. IP atau indeks produktivitas rumusnya adalah AOMP dibagi RIMP, lalu dibagi dengan AOBP dibagi RIBP dikali 100. Selanjutnya ada indeks produktivitas, penghitungan indeks produktivitas IP untuk tenaga kerja.
Di sini bisa dilihat penghitungan tenaga kerja, IP tenaga kerja ini menghasilkan IP tenaga kerja sebesar 83,33. Menggunakan rumus yang tadi kita ketahui, di sini IP tenaga kerjanya sebesar 83,33. Untuk ongkos tenaga kerja langsungnya dengan rumus yang sama menghasilkan IP ongkos tenaga kerja secara langsung sebesar 120,97. Dan untuk penyusutan modalnya, IP penyusutan modal menghasilkan 125. Lalu IP untuk nilai buku modal menghasilkan nilai sebesar 75. Dan IP untuk ongkos total langsung sebesar 114,29. Untuk IP ongkos total secara keseluruhan menghasilkan langsung 113,79. Untuk IP energi menghasilkan 107,14. Lalu IP untuk materialnya menghasilkan nilai sebesar 103,45. Jadi ini rekapitulasi hasil penghitungan indeks produktivitas atau IP. Di sini pada periode 1 atau periode dasar, semua IP-nya itu jadi 100%. Sedangkan pada periode 2, IP-nya mengikuti nilai yang sudah kita tetapkan tadi, yang sudah kita hitung pada penghitungan itu tadi. Jadi rekapitulasinya yang pertama ada yang periode 2, yang pertama ada IP tenaga kerja sebesar 83,33. Yang IP ongkos tenaga kerja langsungnya ada 120,97. IP penyusutan modal sebesar 125. Lalu IP nilai buku modal ada 75. IP ongkos total langsung ada 114,29. IP ongkos total keseluruhan jadi 113,79. IP energi menjadi 107,14 dan IP material menjadi 103,45. Itu tadi adalah hasil rekapitulasi penghitungan indeks produktivitas yang telah kita ketahui, yang sudah kita hitung tadi satu persatu. Jadi berikut adalah tabel rekapitulasi hasil indeks produktivitasnya juga. Di sini kita jumlahkan pada IP periode 2 dikurangi dengan IP periode 1. Pada IP tenaga kerja menghasilkan minus 1,667, sorry. Pada IP ongkos tenaga kerja langsung mendapat hasil sekitar 2097 dan IP penyusutan modal mendapatkan 2500. IP nilai buku modal mendapatkan nilai minus 2500. IP ongkos total langsung mendapatkan nilai 429, sorry. IP ongkos total keseluruhan mendapatkan nilai 1379. IP energi mendapatkan nilai 714 dan IP material mendapatkan nilai 345. Jadi kesimpulannya hari ini, IP tenaga kerja mendapatkan penurunan IP sebesar 16,67%. Dan ongkos IP tenaga kerja langsung mendapatkan kenaikan IP sebesar 20,97%. IP penyusutan modal mendapatkan kenaikan IP sebesar 25%. IP nilai buku modal mendapatkan penurunan IP sebesar 25% juga. IP ongkos total langsung mendapatkan kenaikan IP sebesar 14,29%. IP ongkos total keseluruhan mendapatkan kenaikan sebesar 13,79%. IP energi mendapatkan kenaikan sebesar 7,14%. Dan IP material mendapatkan kenaikan IP sebesar 3,45%. Baik, jadi sekian untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk melihat presentasi saya.